Coach, ini kan dia? Mohon izin, host Kominfo di mute dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Pak. Pak. Kalian ini berkumpul satu ruangan apa masing-masing di ruangan sendiri? Masing-masing, Pak. Masing-masing, Pak. Oke, masing-masing. Jadi aku buka masker juga lah supaya wajahku kelihatan. Siap, Pak, siap. Oke. Nampaknya yang hadir ini ganteng-ganteng, cantik-cantik semua nampaknya. Jadi memberikan semangat untuk kita ketemu pada pagi hari ini untuk pertama kalinya. Baik, selamat pagi semuanya. Saya ulangi lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Salam sehat semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa ketemu meskipun melalui saluran. Ini suaranya kok ada yang intrusi ya? Coba yang lain diam dulu. Mohon izin, Kominfo host untuk di mute dulu. Oke. Baik. Jadi puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita pagi hari bisa ketemu melalui saluran Zoom meeting. Kita masuk pada acara pembelajaran coaching untuk rancangan aktualisasi. Jadi setelah sampai kepada coaching rancangan aktualisasi ini, kita harap semua peserta sudah melewati fase pembelajaran dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Jadi kita masuk ke agenda yang keempat. Agenda 1 masih ingat apa judulnya? Sikap perilaku bela negara, Pak. Sikap dan perilaku bela negara. Yang kedua, Nilai-nilai dasar ASN, Pak. Nilai-nilai dasar ASN. dasar ASN. Yang ketiga, Kedudukan dan peran ASN di dalam NKRI. ASN. Kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Ya, oke. Jadi semuanya sudah paham, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah disampaikan oleh para WI sehingga pemahaman kita sudah komprehensif. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana kita merancang aktualisasi untuk kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu agenda yang namanya habituasi. Ya. Jadi agenda habituasi ini, habituasi itu berasal dari kata habit, bahasa Inggrisnya. Apa artinya tuh? Coba, Pak. Pembiasaan atau penyesuaian, Pak. Ya, pembiasaan diri kita untuk menjadi seorang PNS atau ASN. Ya. Ya, Pak. Jadi kita sudah memahami atau menerima pengetahuan, ilmunya sudah didapat. Ya, mulai dari agenda 1, sikap dan perilaku bela negara tadi itu mengharapkan kita untuk bisa memahami konteks pembelajaran kita selaku PNS, menjadi orang yang berdisiplin, menjadi orang yang paham mengenai nilai-nilai bela negara, ya, tanggung jawab kita sebagai warga negara sekaligus sebagai seorang ASN atau PNS. Nah, kemudian kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu yang namanya nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar itu mengandung nilai-nilai sikap dan perilaku yang harus dilakukan oleh seorang ASN atau PNS. Seperti apa kita bersikap dan berperilaku. Ya. Di situ ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan anti korupsi. Semuanya sudah dipelajari kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Termasuk nilai-nilai dasarnya. Nah, nilai-nilai dasar masing-masing itu ada indikator namanya, ya, ada indikatornya. Nah, misalnya kalau kita memahami nilai dasar anti korupsi, misalnya di situ ada indikator jujur, misalnya, indikator bekerja keras, misalnya, indikator disiplin, indikator adil, gitu ya. Nah, kemudian agenda yang ketiga yaitu agenda kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Nah, di situ aspeknya adalah aspek manajemen, ya. Lebih banyak yang beraspek manajemen. Di situ ada bagaimana kita menjadi pelayan publik yang baik, kemudian bagaimana kita harus memahami berperilaku melaksanakan manajemen ASN itu dalam konteks kita melaksanakan tugas. Kita harus paham peran dan kedudukan kita sebagai seorang ASN. Kemudian bagaimana kita kalau di full of government itu bagaimana kita berkoordinasi, bekerja sama dan sebagainya. Ya, itu sudah kita pelajari semua. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk dalam rancangan menyusun rancangan aktualisasi ini. Waktunya hanya 2 JP hari ini ya, 2 jam. Nah, ini harus kalian segera memahami kerangka berpikir bagaimana kalian menyusun rancangan aktualisasi ini. Nah, mohon maaf tadi nama-nama kalian memang sudah saya dapatkan dari grup ya. Jadi kita enggak usah kita memperkenalkan diri lama-lama ya, karena kita perlu waktu untuk kita langsung kepada substansi materi. Tetapi paling tidak Anda sudah mengenal nama saya kan? Nah, tidak perlu saya kenalkan lagi dari tayangan ini Anda sudah kenal gitu ya. Oke. Nah, dari 10 orang ini yang asli orang Sekadau berapa orang nih? Yang asli orang Sekadau berapa orang? Siapa-siapa coba sebut namanya. Saya, Pak. Siapa namanya? Gabriel Kekino Ginsu. Asalnya dari kampung mana? Saya berasal dari Sumianto, Kecamatan Bintang Hulu, Kabupaten Sekadau. Oke, berikutnya siapa? Gabriel. Saya. Satu. Agi Iswana, Pak. Ajis. Agi Iswana. Agi. Ya, Pak. Dari mana Agi? Dari Rawak Hulu, Pak. Rawak Hulu. Kemudian Rosnalika dari mana? Ya, saya Pak. Saya dari Dusun Seransa, Desa Golis Tekam, Pak. Seransa. Oh, dari Saransa. Siapa lagi? Deborah dari mana nih? Saya Sosok, Pak. Sosok. Kemudian Ernita dari mana? Saya kelahiran Golis Seransa, Pak. Desa Golis Tekam. Ada orang dua orang Seransa nih. Iya, Pak. Christina Mary dari mana? Pontianak, Pak. Pontianak, Gabriel tadi. Siapa lagi nih? Siapa lagi nak muncul nih? Saya, Pak. Siapa? Paula, Paula Pak. dari mana? Saya asalnya dari Sintang, Pak. Unit kerjanya di Sekotong Menengah Taman, Pak. Oke, Sekotong Menengah Taman. Kemudian Paula tadi udah ya. Rosnal Ika udah. Deborah. Peri dari mana Peri? Saya dari Sintang, Pak. Sintang. Bonika dari mana? Saya dari Sintang, Pak. Sintang. Dewi Ambarwani. Ambarwati, Pak. Ambarwati, oke. Dari Anjungan, Pak. Anjungan. Faisal dari mana nih? Faisal Pak dari BPSDM ya. Ini host kita. Siap Pak, BKPSDM Oke. Pak. Oke. Oke, udah lengkap ya ini ya? Ada yang belum disebut namanya? Sudah semua. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ini layarnya bergerak enggak di tempat kalian nih? Bergerak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Ada yang tidak kayaknya nih. Soalnya di Tidak, layar Pak. saya ini kok enggak bergerak ya? Apa ini sinyal kita ya nih ya?
Yang nampak hanya covernya, Pak. Ya, sama ini. Nggak mau bergerak nih. Kenapa nih ya? Di pick down, pick up, nggak mau. Aduh. Oke. Udah bisa lihat? Nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum nampak? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Ini kita udah masuk ke layar yang tayang yang kedua nih. Sudah, Pak. Nggak nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ah, ini berarti lama benar nggak ininya geraknya ya sana ya. Berarti ini sinyal nih, masalah sinyal nih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai rancangan aktualisasi yang kita singkat dengan RA ya. Jadi rancangan aktualisasi ini kita singkat dengan RA. Nah, kita singkat dengan RA. Jadi RA ini adalah di dalam sistem pembelajaran Latsar ini sebagai suatu produk atau dokumen pembelajaran aktualisasi yang dihasilkan oleh peserta Latsar CPNS ya. Jadi sebagai suatu rangkaian pembelajaran, rancangan aktualisasi ini adalah dokumen atau produk pembelajaran. Nah, sebagai suatu produk pembelajaran, maka setiap peserta diharapkan harus mampu untuk membuatnya atau menyusunnya. Ya. Kemudian karena ini menjadi satu produk pembelajaran, maka ini tidak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian untuk memberikan evaluasi kepada peserta. Bahkan sebagai suatu rangkaian pembelajaran ini, kalau kita lihat di dalam sistem evaluasi kita, maka agenda habituasi ini merupakan bagian separuh dari seluruh sistem evaluasi yang diberikan untuk menentukan kelulusan peserta. Yaitu 50% dari seluruh agenda itu ada di agenda habituasi. Nah, artinya dalam rangkaian pembelajaran ini agenda habituasi menjadi sangat penting yang di dalamnya termasuk dimulai dari menyusun rancangan aktualisasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai rancangan aktualisasi, artinya di situ tersirat sebagai suatu produk pembelajaran, apa yang akan kita buat nanti akan menjadi bahan yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita melakukan aktualisasi selama 30 hari kerja di lapangan nantinya. Jadi Anda setelah selesai di kelas nanti akan dikembalikan ke kelas ya. Dikembalikan ke unit kerja masing-masing untuk mengaktualisasikan apa yang sudah kalian dapatkan di kelas ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan agenda proses agenda atau tahapan agenda pembelajaran kita sudah lewati semua. Sekarang kita sampai kepada tahap agenda habituasi yang diawali dengan menyusun rancangan aktualisasi. Nah, jadi tuntutannya di dalam menyusun rancangan aktualisasi bahwa seluruh peserta atau setiap peserta dituntut untuk mampu menyusun rancangan aktualisasi. Nah, bagaimana caranya menyusun rancangan aktualisasi? Anda harus bisa memahami dulu bagaimana caranya mengidentifikasi masalah atau isu yang ada di lingkungan kerja Anda sekalian. Nah, saya tahu bahwa Anda sekalian kan sudah kurang lebih 1 tahun bekerja ya. Jadi sudah 1 tahun bekerja itu paling tidak sudah ada bayangan apa persoalan yang ada di instansi masing-masing. Apa masalahnya, sudah dibayangkan semua lah. Paling tidak ada gambaran lah, apa sih masalah yang ada. Nah, oleh karena itu, gambaran masalah yang ada itu harus kalian identifikasi. Kemarin saya sudah menugaskan Anda sekalian untuk membuat cerita permasalahan. Udah semua ya? Ceritanya udah dibuat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Nanti baru kita nanti satu-satu kita nanti melalui grup WA nanti kita coba untuk detailkan masing-masing nanti supaya memahami. Jadi tahap pertama yang perlu dikuasai adalah memahami dulu permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing untuk dijadikan atau untuk diidentifikasi. Kemudian dari cerita itu nanti Anda diminta untuk mengidentifikasi isu. Ya. Jadi ceritanya itu harus merangkum permasalahan yang menjadi isu yang akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Minimal dalam tulisan kita ini minimal isunya 3. Nggak usah banyak-banyak supaya nggak pusing. Ya, ceritakan aja sebab akibatnya ini masalah ini dirangkaikan apa sih? Kita harus selalu bertanya, menggali gitu ya. Apa sih penyebab ini terjadi? Apa sih masalahnya? Jadi harus ada bertanya terus-menerus sehingga kita bisa menyusun suatu cerita gitu ya. Nah, kemudian identifikasi ini lalu dilanjutkan dengan menyusun dan menetapkan isu tadi ya. Jadi cerita itu ada formulasi ceritanya dulu, baru kita mengambil suatu kesimpulan untuk menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi. Dan kemudian kalau kita sudah memahami isu tadi, tentu ada keinginan kita, dorongan dari diri kita sendiri, karena itu menyangkut permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana caranya kita untuk memecahkannya? Nah, itulah yang menjadi kegelisahan kita yang perlu kita pecahkan, carikan solusinya. Dengan demikian kita masuk ke bagian yang kedua ini langkahnya, yaitu mengajukan gagasan pemecahan isu masalah dengan menyusunnya dalam kegiatan, kemudian tahapkan kegiatan, kemudian dari tahapan kegiatan nanti ada outputnya, kemudian itu nanti akan tercermin di dalam tabel ya, nanti akan tercermin di dalam tabel rancangan. Nah, ini isi-isi yang ada di dalam rancangan. Jadi saya sekarang fokus dulu terkait dengan isu yang akan diangkat oleh masing-masing. Jadi kita pahami dulu isinya ya. Nanti kerangkanya nanti kita akan tayangkan nanti seperti apa kita menyusun rancangan ya. Nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Nah, itu sabar ya, sabar dulu. Tapi kita mulai dulu memahami isi dari apa yang mau kita kerjakan. Kalau yang bab 1, bab 2 itu kan halo-halonya itu udah banyak umum lah itu di bab 1 itu pendahuluan, di bab 2 itu gambaran umum. Jadi itu gampang aja kalian carinya, kalian susunnya. Lihat aja model yang lama-lama itu ya. Silakan dimodifikasi, disesuaikan dengan instansi kita. Asal kalau menjiplak itu jangan mencantumkan nama punya orang, lalu sekolahnya punya orang, lokasinya punya orang, itu fatal tuh. Ya. Jadi kalau menjiplak itu harus teliti, disesuaikan, dimodifikasi namanya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk bagaimana kita mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang akan diusulkan dengan dikaitkan dengan substansi mata pelatihan yaitu manajemen ASN, pelayanan publik dan whole of government. Nah, jadi di bagian yang ketiga ini kelihatan enggak kursor yang saya goyang-goyang nih? Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Kelihatan ya. Di sini kan mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Jadi WOG itu whole of government. Nah, jadi di sini nanti kalian saya harapkan kalian sudah membaca buku modul habituasi ya. Jadi isu itu dikaitkan atau isu atau permasalahan yang kalian buat itu dikaitkan dengan agenda yang ketiga, ya, dikaitkan dengan agenda ketiga. Apakah menyangkut masalah pelayanan publik? Apakah menyangkut masalah whole of government? Di situ ada masalah koordinasi, masalah kerjasama, masalah
Apakah menyangkut masalah manajemen ASN, masalah disiplin pegawai, masalah kode etik dan sebagainya. Nah, jadi mengangkat isu itu dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Nah, kemudian kita masuk setelah kita memahami bagaimana isu itu dirumuskan, ketika kita mengidentifikasinya tadi, kita kaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda yang ketiga, maka selanjutnya kita mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari pada aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN. Kalau tidak salah ini di tabel rancangan itu di kolom yang kelima kalau tidak salah ya, ada keterkaitan substansi materi pembelajaran yaitu khusus terkait dengan nilai-nilai dasar profesi ASN atau disebut juga dengan nilai-nilai dasar aneka, karena di situ ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, ada komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, jadi jangan bingung ya, jangan bingung antara isu dikaitkan dengan agenda 3, kemudian keterkaitan nilai-nilai dasar itu untuk kita melihat bagaimana proses antara kegiatan yang kita rumuskan untuk dikaitkan dengan penyelesaian pemecahan isu. Nah, dengan demikian di sini ada proses perilaku, sikap dan perilaku perbuatan yang akan kita tunjukkan. Kita mau mengerjakan apa? Nah, pertanyaannya di situ kita akan mau mengerjakan apa? Nah, dengan mengerjakan sesuatu, di situ ada sikap dan perilaku kita. Nah, sikap dan perilaku itulah yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar. Ya, disitulah kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar. Misalnya kegiatan misalnya kita mau membuat kegiatannya misalnya merancang apa misalnya kegiatan merancang katakanlah merancang RPP. bukan ya merancang RPP misalnya. Nah, merancang RPP karena ini guru semua ya. Merancang rencana pembelajaran ya. Nah, di situ kan kegiatannya merancang RPP. Nah, di tahapannya di yang kedua ya. Di situ kita uraikan merancang RPP itu kan pertama kita membuat konsep dulu. Nah, membuat konsep itu kenapa kita harus buat konsep dulu? Nah, kita kaitkan membuat konsep itu dengan tanggung jawab kita. Di situ ada akuntabilitas, ya kan? Artinya dengan kita membuat konsep dulu RPP itu, kita melaksanakan nilai-nilai dasar akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab. Misalnya di situ. Ya. Nah, jadi setiap kegiatan kemudian dijabarkan ke tahapan kegiatan untuk mencapainya, maka di situ ada proses sikap dan perilaku kita yang kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar yang ada di kolom 5 tadi. Nah, oleh karena itu waktu kita menyusun rancangan nanti jangan tiba-tiba akuntabilitas indikator ini tapi tidak diceritakan prosesnya seperti apa. Ya. Jadi prosesnya itu harus menjelaskan kegiatan. Nah, jadi kita supaya lebih terarah. Tidak apa-apa kalau ada yang bingung, berarti kalau bingung tuh itu menunjukkan bahwa otak kita ini berproses untuk kepingin tahu gitu ya. Jadi kalau kalian sampai ke sini, misalnya sampai ke tahap ini kalian bingung-bingung, itu artinya di dalam otak kita ini berproses untuk ingin tahu. Mudah-mudahan nantinya akan tahu gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya mendeskripsikan hasil kegiatan yang dilandasi oleh substansi mata pelatihan terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan organisasi, penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Nah, ini di bagian yang ke ujung ada dua kolom lagi di ujungnya 6 dan 7 gitu ya. Di situ dilihat keterkaitan dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan terkait pencapaian visi misi. Visi misi apa yang
yang akan kita capai, apa yang akan kita wujudkan dari visi misi organisasi kita atau tujuan organisasi kita atau penguatan terhadap nilai-nilai organisasi. Nah, saya pikir Anda sekalian pasti sudah melihat yang punya teman-teman yang lain. Nah, kira-kira filosofinya di sini ya, seluruh rangkaian RA itu ada di sini. Ini kerangka besarnya ya, kerangka besarnya. Sekarang bagaimana caranya kita menjabarkannya ke dalam tulisan. Karena ini produk atau dokumen pembelajaran yang berbentuk katakanlah karya tulis kita ya, karya tulis atau kertas kerja kita. Oke. Nah, jadi kita lihat di dalam modul kalian ada chart atau apa namanya bagan seperti ini di dalam modul yang kalian pelajari. Jadi kalau kita berbicara mengenai isu atau permasalahan tadi di sini, ya ini kan chartnya itu kan garis besarnya aja. Keterkaitan mata pelajaran sebagai sumber imajinasi atau imagination atau isu. Nah, jadi isu di sini ini dalam buku kalian ya, dalam buku modul kalian, isu itu bersumber dari pelayanan, apakah dari pelayanan publik, world of government, atau manajemen ASN untuk mengangkat isu itu. Jadi mengangkat isu itu dikaitkan dengan ini. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam membuat tahapan kegiatan untuk mengatasi masalah isu, sini ada kegiatannya, maka kita kaitkan dengan aneka di sini ya, di bawah ini. Nah, ini. Jadi yang saya bicarakan itu bukan ngarang-ngarang ya. Bukan kadang-kadang ada landasan teoritisnya yang ada di buku kita. Sehingga kalian tidak sesat jalannya. Jangan campur adukan ya, jangan dicampur adukan masalahnya. Jadi di sini dinilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi itu nanti pada saat kita menyusun rancangan itu nanti akan dikaitkan dengan bagaimana keterkaitan pemecahan isu dengan langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sehingga nanti dengan mengerjakan kegiatan ini nanti ada output. Nah, ada outputnya. Nah, apakah misalnya tadi menyusun RPP tadi, outputnya ya ada RPP-nya. Kemudian di dalam proses itu ada aktivitas kita mengerjakan RPP-nya, potret-potret lah. Kalian sedang mengerjakan RPP itu, tempelkan nanti ketika kita membuat laporannya. Nah, kemudian produk RPP-nya dilampirkan di bagian belakang nanti dan seterusnya. Jadi harus jelas ada outputnya, terukur ya. Nah, inilah namanya aktualisasi ya. Jadi betul-betul dilakukan dan ada buktinya. Sehingga apa yang kalian lakukan nanti benar-benar terjadi adanya aktual. Ya, aktual itu kan benar-benar nyata ya. Aktual itu nyata adanya. Jadi bukan menyusun RA ini jangan menyusun hal yang mengawang-awang. Yang ketika kalian ngerjakannya nanti di lapangan kalian tidak bisa ngerjakannya. Nah, ini salah sendiri ngerjakannya. Cita-citanya terlalu muluk tapi ternyata tidak bisa dikerjakan. Nah, itu. Oke, aku minum dulu. Agak serak batang leher nih. Oke, follow post kalian di sana ya. Minum sendiri lah ya sana ya. Oke. Oke. Nah, kemudian berikutnya, ini hampir sama ya. Hampir sama. Setelah kita mengaitkan antara bagaimana kita menyusun isu, kemudian bagaimana kaitannya dengan kegiatan yang akan kita kerjakan. Nah, kita sampai kepada bagaimana caranya kita memilih isu tadi. Ini ada keterkaitan tadi dengan materi agenda yang ketiga tadi. Nah, isu ini biasanya kita angkat dari hal yang berkaitan dengan sumbernya ada apakah pada masalah individu atau unit kerja atau organisasi ya. Nah, tapi pada umumnya isu itu bersumber dari permasalahan yang ada di unit organisasi. Kalaupun guru-guru ini misalnya kalaupun terkait dengan individu misalnya yang terkait dengan murid-murid ya, perilaku murid-murid atau masalah apa yang menjadi keresahan
para guru ini terkait dengan murid-muridnya, itu terkait individu bisa saja terjadi. Jadi intinya sumber permasalahan isu yang akan diangkat itu atau core isunya itu biasanya bersumber dari individu, unit kerja, organisasi yang ada kaitannya dengan agenda yang ketiga tadi. Nah, kemudian berdasarkan core isu ini maka kita punya inisiatif untuk memikirkan bagaimana cara memecahkannya. Nah, kita dalam hal ini mengelola kemampuan analisis kita dengan mengacu kepada teori-teori yang sudah kita dapatkan selama kita mengikuti pelatihan di Latsar. Apakah mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3? Silakan. Ya, nah, jadi itu alat analisis yang sudah kalian pelajari semuanya. Nah, kemudian ketika kalian sampai kepada melakukan analisis, nah untuk melakukan analisis ini akan dilakukan pada saat berlangsungnya kalian melakukan aktualisasi di lapangan. Artinya pada saat kita membuat rancangan ini belum dilakukan ya. Analisis dampak dan sebagainya itu belum dilakukan. Ya, analisis dampak ini belum dilakukan. Oleh karena itu saya tegaskan di sini di dalam rancangan aktualisasi ini tidak diperlukan analisis dampak karena ini belum dilakukan. Karena ini baru hanya pedoman untuk melakukan aktualisasi. Tetapi pada saat kalian menyusun laporan nanti, analisis dampak ini harus sudah kalian dapatkan ketika kalian aktualisasi. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang untuk memahami permasalahan isu, banyak sekali apa sih dikatakan masalah terkait dengan isu tadi, misalnya itu menyangkut masalah adanya kesenjangan, masalahnya ada perbedaan, penyimpangan, pelanggaran, penyelewengan, ketidaksesuaian, ketidakcocokan, ketidakharmonisan, macam-macam. Nah ini artinya kalau hal-hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara keinginan dengan kenyataan, disinilah ada masalah, ya. Nah, oleh karena itu, kalau menyangkut masalah apa yang harus direncanakan, mungkin kita akan bisa perbandingkan dengan bagaimana pelaksanaannya. Atau yang diharapkan, bagaimana ya kenyataannya. Kemudian sesuatu yang diinginkan, tetapi bagaimana yang didapatkan. Jadi artinya ada pertentangan antara apa yang kita dapatkan dengan realita yang dihadapi. Atau keinginan atau sesuatu yang diharapkan dengan realita yang dihadapi. Jadi banyak sekali. Jadi saya pikir Anda karena ini levelnya kalian yang sudah melalui proses pendidikan S1, saya pikir semua kalau berbicara mengenai masalah itu adalah kesenjangan antara kenyataan dengan harapan, ya. Kesenjangan antara apa yang senyatanya dihadapi dengan harapan yang diinginkan. Oke, ini tidak usah kita terlalu banyak berteori lah sini ya, nanti kita praktekkan. Oke, nah jadi selanjutnya untuk menyusun rancangan aktualisasi ini, maka kegiatan rancangan aktualisasi ini, isu permasalahan itu dapat kalian buat, biasanya Anda angkat dari yang namanya tupoksi, ya. Tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, ya. Tetapi alternatifnya bisa juga berdasarkan penugasan khusus dari mentor atasan kita, misalnya, ya. Atau atas inisiatif sendiri, tetapi mendapat persetujuan dari mentor. Nah, yang ketiga ini biasanya inisiatif sendiri harus tidak boleh keluar dari yang namanya tupoksi atau sasaran kinerja kita, ya, SKP kita. Nah, oleh karena itu saya ingatkan ketika menyusun rancangan ini di bagian gambaran umum nanti
bagian yang terakhir nanti itu nanti kalian akan menggambarkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saudara sekalian. Itu harus dicantumkan dengan jelas sehingga apa yang kalian kerjakan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saudara masing-masing. Nah ini arahan dari modul kita ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kalau kita sudah tahu bagaimana apa itu permasalahan dan sebagainya, sekarang bagaimana kita merumuskan isu. Jadi isu statement itu bagaimana merumuskannya. Nah, isu itu tadi kan kita sudah berbicara mengenai identifikasi isunya, ya, identifikasi isu. Kemudian setelah ada ceritanya, baru kita merumuskan yang namanya isu. Rumusan isu itu boleh juga disebut dengan statement isu, ya, atau isu statement. Nah, isu statement ini adalah pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Jadi memuat apa fokusnya, apa lokusnya. Dua hal tuh yang harus ada. Misalnya kita mengatakan rendahnya nilai KKM murid kelas 5. Ya. Rendahnya nilai KKM murid kelas 5. Nah, lokusnya di mana? SD mana, di kecamatan mana atau di desa mana gitu, kecamatan mana. Jadi ada fokus, fokusnya tadi nilai KKM-nya rendah, lokusnya tadi adalah SD-nya di mana gitu ya. Nah, itu harus jelas. Jadi dalam merumuskan isu itu harus sampai kepada lokus. Paham semua ya? Paham, oke. Supaya kalian tidak bingung deh. Nah, contohnya begini. Nah, masih lambatnya proses pemberian nomor registrasi STTPP. Nah, STTPP itu surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Diklat prajabatan. Nah, diklat prajabatan pada sub bidang diklat prajabatan LAN RI gitu ya. Nah, fokusnya itu masalah pemberian nomor registrasi STTPP. Kemudian lokusnya adalah pada sub bidang diklat prajabatan. Nah, kita kalau tadi kita contohkan nilai KKM rendah sebagai fokus, kemudian lokusnya di SD mana gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana kita membuat rancangan. Nah, ini ada secara garis besar ada 4 tangga lah itu ya. Tetapi nanti lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan di dalam semacam daftar isi ya atau outline daripada RA kita. Nah, mungkin kalian sudah dapat namanya buku pedoman penyelenggaraan LASAR ya. Ada didapat enggak? Buku pedoman LASAR ada dapatnya dari BPSDM? Halo? Ini nampaknya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada enggak dapat buku pedoman? Buku pedomannya Belum, ada Pak. Pak, Tidak tapi ada, belum. Pak. Kalau tidak salah ada yang mencantumkan di situ misalnya daftar isi rancangan itu seperti ini. Ada enggak di bagian di situ? Tidak ada Di Pak. bagian, Belum. Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada baguslah supaya kalian tuh jangan sampai dibingungkan karena masing-masing itu WI juga punya filosofi masing-masing. Saya prinsipnya tidak mau memberatkan Anda sekalian. Saya ingin memudahkan cara berpikir Anda sekalian. Nah, jadi rancangan aktualisasi ini pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum, yang ketiga itu ada kerangka konsep. Nah, di dalam kerangka konsep ini nanti ada rancangan. Nah, jangan melihat angka ini sebagai bab ya, ini bukan babnya. Ya, saya tegaskan ini bukan babnya, tetapi paling tidak dalam rancangan ini
ada pendahuluan, ada gambaran umum, ada kerangka konsep. Di dalam kerangka konsep tadi ada nilai-nilai dasar, ada peran dan kedudukan ASN, dan dilanjutkan dengan rancangan aktualisasi. Nah ini nanti ini bahan ini bisa kalian download kan? Bisa kalian saving dari masing-masing perangkat kalian ya? Halo? Bisa? Nah, nanti di saving, nanti bisa di download. Nanti kalau enggak pun nanti saya kirimkan filenya ya melalui WA group. Siapa? Siapa? Oke, nah sekarang kita masuk ke outline-nya. Daftar isinya seperti ini. Nah, daftar isi. Jadi kalian jangan bingung membandingkan apa yang saya sampaikan kepada kalian dengan apa yang Anda dapatkan dari kertas kerja atau rancangan dari teman-teman terdahulu gitu ya. Jangan bingung ya. Sebenarnya prinsipnya sama saja. Cuma meletakkan atau pembabakan bab per babnya mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi prinsipnya sama. Nah, jadi tadi di pendahuluan ya, di pendahuluan tadi ini ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada tempat dan waktu kegiatan. Nanti kalian dilihatlah yang punya teman-teman yang lama ya. Lebih bagus lagi kalau kalian dapatkan peserta yang pernah mendapat bimbingan dari saya. Ya. Oke? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Nah, kan banyak kawan kalian yang dah dulu itu yang ikut asar itu. Dapat enggak kira-kira carinya yang bimbingan saya, yang bimbingan Pak Robert itu modelnya kayak apa sih, rancangannya? Boleh dijadikan panduan ya. Nah, cari yang bagus gitu ya. Nah, ya bimbingan saya juga malumlah manusia itu kan punya kemampuan berbeda-beda ya. Ada yang bagus dan nulisnya. Ada juga yang amburadul, ada juga. Nah, saya harapkan kalian ini semuanya bagus karena dari wajahnya tampan, cantik-cantik, pasti nanti produknya bagus juga kayaknya. Amin. Amin. Nah, jadi kemudian yang kedua, bab 2 ya, gambaran umum. Nah, di situ ada cerita mengenai profil instansi kita atau keadaan organisasi kita. Nah, kalian melihatnya di sini jangan satu-satu. Ini maksudnya menjelaskan mengenai profil keadaan organisasi itu, buatlah satu cerita. Misalnya mulainya profil organisasi, ceritanya yaitu mengenai keadaan organisasinya gitu ya. Sampai kalian ceritakan visi misi organisasinya. Kalau ada nilai-nilai organisasinya juga. Kalau di sekolah itu biasanya kan ada nilai-nilai organisasi itu. Kemudian struktur organisasinya, tugas pokok dan fungsi organisasi, ruang lingkup tugas peserta yang terakhir yang saya katakan tadi. Nah, di sini kalian pertegas mengenai ruang lingkup tugas kalian itu apa aja sesuai dengan SK kalian tadi, jabatannya apa, tugasnya apa. Nah, kalau guru itu kalau tidak salah jelas tugasnya itu ya di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, atau mungkin juga dah dijelaskan atau di breakdown ke dalam SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Silakan aja. Nanti kalian uraikan. Nah, ini yang bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga. Nah, di sini mungkin dah mulai biasanya ada bedanya dengan WIW yang lain. Saya mulai di bab 3 ini kerangka konsep. Nah, kerangka konsep itu memuat yaitu konsep nilai-nilai dasar ASN yang disebut dengan aneka tadi. Ada akuntabilitas, kalian buatlah narasi mengenai teori sampai kalian menentukan indikator nilai-nilai dasarnya. Jadi akuntabilitas itu sampai ke indikator nilai-nilai dasarnya apa, nasionalisme, cantumkan teorinya, kemudian cantumkan indikator nilai-nilai dasarnya, begitu juga etika publik sama prosesnya sama ya, sampai ke anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi dengan indikatornya apa. Nah, jadi kalau bisa dibuatlah sebagus mungkin. Karena kalian kan bisa tinggal nyontek aja yang ada di dalam buku modul kalian di sini kan. Nah, mungkin juga kalau kalian dapatkan dari teman-teman yang sudah
terlebih dahulu mengikuti laser itu, ya silakan aja lah, karena itu sumbernya sumber yang sama dari modul. Kemudian yang kedua, B, kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Nah, di situ ada mulai dari manajemen ASN, full of government, dan pelayanan publik. Nah, masukkanlah teori-teorinya termasuk prinsip-prinsipnya yang perlu kalian akomodir di dalam kerangka konsep ini. Nah, kemudian yang C-nya baru kita masuk ke yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu rancangan aktualisasi. Inti dari persoalan yang kalian rumuskan ada di sini. Ya. Ada di C ini. Ya, halo semuanya? Ya, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Pak. Ketika kemarin saya mintakan kalian membuat cerita, nah ceritanya nanti masuk di identifikasi isu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, di identifikasi isu nanti di sini sampai ke kalian membuat suatu kesimpulan berdasarkan cerita di atas, maka dapat diidentifikasi isunya 1, 2, 3. Ya, ceritanya di sini. Yang di angka 1 huruf C ini. Huruf C angka 1 ini ya. Nah, setelah dapat 3, bagaimana caranya kalian memilih satu isu yang menjadi isu prioritas untuk dipecahkan. Gunakanlah di sini penetapan isunya dengan analisis yang namanya APKL. APKL, betul. Jadi masuklah gunakan dengan ditapis dengan alat analisis yang namanya APKL. APKL itu apa tuh? Apa Pak itunya? Singkatan dari apa itu? A, aktual, Pak. Aktual, Pak. B, Problematik, problematik. kalayak, Kelayakan, dan layak. kelayakan. Kekalayakan, Dan L-nya layak. tuh layak. Ya. Layak. Ya. Nah, nanti kalian pelajari pemahamannya di dalam modul kita. Nah, nggak usah saya terangkan di sini. Saya anggap kalian udah tahu. Nah, di sini. Nah, kemudian setelah pakai APKL di bagian yang kedua ya. Bagian kedua ini. Nah, kan masih ada lanjutannya nih. Melalui APKL tadi kalian menetapkan satu yang diprioritaskan. Yang juara satu, ya ranking 1. Ya, Pak. Nah, yang ranking 1 ini kalian analisis lagi. Bertanyalah dalam hati kalian. Kira-kira isu yang saya pilih ini apa ya penyebab masalahnya? Nah, kalian uraikan, ketemulah minimal 3 penyebab masalahnya. Paham enggak? Sampai sini paham? Yang dalam APKL tadi kan kalian udah ranking, ada satu yang jauh juara satunya. Itu adalah isu yang menjadi isu prioritas yang akan diangkat. Oke, Pak. Nah, untuk mencari penyebab masalahnya, dilakukanlah analisis lagi. Dicarilah minimal 3 penyebabnya. Ya, dicarilah 3 penyebabnya. Setelah dapat 3 penyebabnya, lalu dianalisis lagi dengan menggunakan yang namanya USG. USG. Nah, USG. Nah, sampailah kepada analisis USG. Nah, di dalam tabel USG itu Anda meranking kan, dapatlah ranking 1 dengan skala Likert tadi. Nah, artinya penyebab masalah utamanya adalah yang nomor 1 tadi. Jadi itu penyebab masalah utama terhadap isu yang ada di APKL yang nomor 1 tadi. Sehingga dari menggabungkan isu yang nomor 1 di APKL dan penyebab masalah yang nomor 1 di USG, muncullah yang namanya gagasan pemecahan isu. Paham? Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi gagasan pemecahan isu adalah mempertemukan isu yang diangkat dengan prioritas pemecahan masalah yang ada di USG, sehingga gagasan pemecahan isunya
kita rumuskan dalam bentuk kalimat positif. Ya, menggabungkan antara isu yang mau dipecahkan, artinya kalau kita mau Ya, Pak. memecahkan Kurang stabil. isunya adalah isunya tadi rendahnya. Aman, Pak. Halo? Gimana? Udah dipahami ya? Oke, Pak. Udah, Pak. Oke. Kita sampai jam berapa nih ya? Jam 10.30, Pak. Oh, 10.30 masih ada waktu kita. Ya, kuatnya tadi habis waktunya. Oke, nah nanti setelah kita sampai ke gagasan pemecahan isu, nanti terakhir nanti setelah muncul gagasan pemecahan isunya, gagasan pemecahan isu nanti di bagian terakhirnya nanti kalian rumuskan untuk memecahkan isunya, nanti dirumuskan kegiatan-kegiatan apa aja yang mau kalian lakukan. Kegiatannya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ya. Yang nomor 3 ini ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, kan gagasan pemecahan isunya kan dah tahu. Nanti untuk memecahkan atau melaksanakan gagasan pemecahan isu ini akan dilaksanakan kegiatan 1, 2, 3, minimal 3 dalam ketentuan rancang aktualisasi yang sekarang ini minimal 3. Tapi saya harapkan jangan sampai hanya 3 lah. Enggak. Kalau 3 itu rasanya ya minim banget gitu ya. Memang terpenuhi kriterianya minimal. Tapi kalau bisa enggak usah juga terlalu banyak. Nanti ngawur-ngawur juga kita buat terlalu banyak. Yaitu kalau bisa ya antara 3 sampai dengan 5 lah. Ya. 5 itu udah cukup lah ya. Enggak usah banyak-banyak. Karena menyusun kegiatan itu kan sesuai dengan bagaimana kegiatan itu dilakukan untuk memecahkan atau untuk mewujudkan gagasan isu tadi. Kira-kira logikanya seperti itu. Misalnya kalau kita misalnya di sini gagasan pemecahan isu tadi kita ingin meningkatkan nilai KKM murid misalnya tadi melalui kegiatan atau melalui metode pembelajaran ular tangga misalnya itu ya gagasan pemecahan isunya. Nah, kegiatan meningkatkan nilai KKN dengan metode ular tangga tadi kegiatannya apa? 1, 2, 3, 4 gitu ya kegiatannya. Nah, setelah sampai ke kegiatan lalu barulah kita masuk ke namanya tabel rancangan. Jadi itu kita susun ke dalam tabel rancangan. Jadi masih di poin yang 3 ini ya. Masih di poin yang 3 ini. Gagasan pemecahan isu dan tabel rancangan. Di sini kalau kayaknya ada kurang 1 ya. Keempat itu tabel rancangan ya. Tapi tidak apa, tabel rancangan dibuat aja bagian daripada gagasan pemecahan isu. Nah oke, nanti kita lihat nanti di tabel rancangan nanti kita akan detailkan nanti. Oke, kita tinggalkan dulu di sini ya. Intinya membuat rancangan itu seperti itu. Jadi tabel itu bagian daripada 3C angka 3. Kemudian berikutnya di situ ada jadwal implementasi. Nah itu adalah jadwal implementasi ini adalah merupakan rekapitulasi dari kegiatan yang ada di tabel rancangan itu nanti dibuatkan tabel implementasinya, nanti kita akan lihat nanti bentuknya seperti apa. Kemudian ada jadwal pengendalian mentor, kemudian F-nya jadwal konsultasi dengan coach. Nah, yang bab 4-nya penutup. Nah, oleh karena itu RA kita cukup 4 bab. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Pak. RA kita cukup 4 bab, termasuk bab penutup tadi. Ya. Ya. Ada juga peserta yang tidak membuat bab penutupnya. Saya pun maklumilah. Tapi kalau bisa buatlah kata penutupnya di situ ya. Sebagai suatu karya tulis itu kan udah ada pembukanya di atas, pendahuluannya masa tidak ada ditutup gitu ya. Nanti itu buka terus payah nanti masuk angin. Nah, jadi di sini Anda sekalian silakan pedomani outline ini atau daftar isi ini untuk menyusun rancangan.
Waktu kita kan nanti ada pertemuan yang kedua ya. Ya, Nah, saya harap nanti pertemuan kedua semuanya sudah final. Kalian susun semua. Antar kawan satu kelompok saling bantu membantu, jangan egois ya. ya Pak. Nah, tidak boleh egois. Kalian dididik di Latsar ini ada kerjasama, kolaborasi, ya, saling menghargai dan sebagainya. Ya, hidup di dunia ini tidak seperti zaman bersaing, boleh bersaing, tetapi bersaing dengan bersaing sehat. Ya, tidak boleh egois. Harus mau berbagi dengan teman. Ya. Harus mau berbagi dengan teman. Ada kesulitan teman harus dibantu, ya. Apalagi satu grup ini, ya. Jangan ada yang merasa pintar sendiri lalu diam sendiri. Nanti lama-lama jadi gila. Kalau pintar sendiri itu enggak bagus juga kalau diam sendiri, ya. Harus mau berbagi dengan teman, ya. Siapa? Oke, nah kalian harus belajar untuk bisa menghargai teman yang lain, saling menghargai. Jangan karena ada perbedaan lalu kalian juga maunya sendiri-sendiri gitu. Ini kelompok aku, ini suku aku, ini agama aku, ini aku tolong. Semua kita di hadapan yang Maha Kuasa itu sama, saling menolong. Jangan dalam prakteknya itu kita mengait-ngaitkan dengan perbedaan-perbedaan, ya. Perbedaan itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Halo? Halo? Ada intrusi? Tidak ada Pak. Oke. Tidak ada, kok ada suara tadi. Nah, sekarang kita masuk satu-satu. Kita melihat di pendahuluan tadi. Latar belakang. Apa yang mau Anda jelaskan di latar belakang? Anda usah ngelantur sana sini terlalu banyak, ya. Nah, kalau mau kaitkan dengan peraturan dan sebagainya silakan. Tapi paling tidak di latar belakang ini menjelaskan apa yang menjadi alasan kita memilih gagasan pemecahan isu tadi. Ya. Nah, bagaimana gambaran saat ini dan apa yang diharapkan dari pemecahan isu yang akan kita buat ini atau dari rancangan yang akan kita buat. Nah, silakan bercerita di situ. Tapi kalau mau dikaitkan dengan masalah apa kondisi teoritis dan sebagainya silakan aja lah. Ceritanya panjang lebar di sini, ya. Kemudian tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan rancangan aktualisasi yang Anda gagas ini. Apa tujuannya? Nah, silakan tujuannya. Apakah ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, silakan aja. Atau tujuannya untuk diri sendiri, untuk organisasi, untuk silakan aja. Anda diminta untuk berkreativitas di sini untuk mengeluarkan ide gagasan Anda, ya. Yang penting apa sih maksud tujuan ini? Nah, tapi garis-garis besarnya adalah untuk menjelaskan apa yang akan dicapai dengan rancangan aktualisasi ini. Kemudian manfaatnya. Nah, menjelaskan manfaat untuk diri kita sendiri, apa sih manfaat rancangan ini? Laku CPNS ini apa gunanya? Kemudian apa gunanya untuk organisasi kita, untuk sekolah kita, dan apa gunanya untuk orang lain, untuk masyarakat atau stakeholder, ya. Nah, ini dah sangat jelas nih yang panduannya nih. Kemudian gambaran umum. Profil organisasi, tugas pokok, fungsi organisasi dan struktur organisasi. Dalam uraian profil organisasi sedapat mungkin disajikan juga ada datanya, ya. Ada data pegawainya, data gurunya, data muridnya, data dan seterusnya yang diperlukan. Nah, kalau perlu misalnya kalau kita mengatakan tadi isunya adalah rendahnya nilai KKM murid. Nah, ada gambaran mengenai nilai KKM yang mau kita angkat tadi. Nah, harus ada. Nah, bagaimana caranya? Kami ini dah telanjur turun di Skadau nih Pak, tempatnya jauh. Ya, komunikasilah dengan mentor, ya. Nah, komunikasi dengan mentor, tanya dan sebagainya untuk kita menyusun profil organisasi ini. Jadi intinya profil organisasi ini menggambarkan kondisi, fakta, data yang ada di instansi kita. Kemudian ada visi dan misi organisasi. Nah, biasanya ada kalau sekolah-sekolah itu ada visi, misi, ada nilai-nilai organisasinya, silakan. Nah, kalau menceritakan ini jangan tok hanya
PC gitu. Adalah halo-halonya dikit gitu ya. Ya. Misalnya halo-halonya, misalnya di sini SD negeri ini atau SMP negeri ini adalah SMP negeri yang salah satu SMP negeri yang ada di Kecamatan Sukadawilir misalnya, dan memiliki PC yang berbunyi ini. Nah, selanjutnya PC ini dijabarkan atau untuk diwujudkan melalui misi organisasi sebagai berikut 1, 2, 3. Jadi dibuat dulu halo-halonya ya, dibuat halo-halonya untuk antarkan. Semakin bagus Anda bagus Anda menarasikan halo-halonya, itu menunjukkan kemampuan Anda untuk menuangkan ide, pikiran, gagasan Anda. Begitu juga ruang lingkup tugas peserta di C ini, yaitu menguraikan ruang lingkup tugas peserta yang berangkat dari tugas pokok jabatan yang diemban, termasuk kaitannya dengan isu yang akan dipecahkan. Ada tidak kaitannya dengan tugas pokok ini dengan isu yang akan dipecahkan tadi atau gagasan pemecahan isu tadi? Nah, ini di gambaran umum. Oke. Kemudian kita masuk ke kerangka konsep. Nah, di kerangka konsep tadi menguraikan kerangka konsep atau teori yang menyangkut materi yang memuat indikator nilai-nilai dasar profesi ASN sebagai berikut, yaitu ada akuntabilitas dan seterusnya tadi, banyak ceritanya tadi ya. Nah, begitu juga kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI, ada manajemen ASN, role of government, pelayanan publik. Nah, kemudian yang kasih saya tanda merah ini rancangan aktualisasi. Nah, di situ ada identifikasi isu, penetapan isu aktual tadi sudah saya ceritakan tadi saya tidak menjelaskan lebih detail tadi sudah banyak kita ceritakan ya. Nah, identifikasi tadi isu ini tadi ada ceritanya dulu, kemudian baru kita simpulkan ada 3 isu yang kita pilih. Kemudian penetapan isu aktual ini kita gunakan alat analisis APKL dan USG sampai akhirnya kita masuk ke yang ketiga ini berdasarkan APKL dan USG tadi, maka kita buatkan gagasan pemecahan isu sampai akhirnya kita membuat yang namanya tabel rancangan aktualisasi. Itu di poin yang ketiga. Oke, kemudian jadwal implementasi, jadwal pengendalian mentor, dan jadwal konsultasi dengan PUT, dan yang keempat penutup. Oke, nah sekarang ada beberapa penjelasan. Ada beberapa penjelasan yang ingin saya sampaikan. Yang tanda merah tadi, yang ini. Kelihatan enggak nih? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, yang rancangan aktualisasi tadi. Nah, sekarang kita akan, kenapa tadi saya katakan inti dari RA ini ada di sini. Kalau Anda pandai merumuskan ini kaitannya dengan isu yang Anda angkat, maka Anda akan lebih memahami apa yang menjadi bagian daripada proses aktualisasi ini untuk dipahami secara lebih mendalam, sehingga Anda tidak akan sulit untuk melaksanakannya di lapangan. Nah, sekarang kita berbicara rancangan aktualisasi. Mulai dari identifikasi isu. Nah, rancangan aktualisasi mulai dari identifikasi isu. Nah, jadi ada cerita dulu di sini ya. Ada cerita dulu di sini ya. Cerita misalnya di sini Kabupaten X sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Kalbar, dan ini berusaha untuk menampilkan citra positif melalui pengembangan seni dan budaya. Jadi halo-halonya panjang. Saya kemarin mintanya kalau bisa bercerita lebih dari 1 halaman, dikaitkan dengan manajemen ASN, dikaitkan dengan role of government, dikaitkan dengan pelayanan publik. Itu lebih baik lagi ya. Nah, lebih baik ceritanya ini seperti yang kita sebutkan di atas tadi, dalam bagan di atas tadi, menceritakan isu ini dikaitkan dengan materi agenda yang ketiga. Ya.
kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI untuk mengungkapkan isu. Nah, di sini ceritanya. Oke. Kemudian, nah, lalu bagian terakhir dari identifikasi isu berdasarkan identifikasi isu yang dikemukakan di atas dapat dirumputkan beberapa isu sebagai berikut. Nah, ini dari cerita di atas tadi, dapatlah 3 isu ini. You know? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oleh wajahnya dulu, mana wajah-wajahnya, wajah-wajah bingung nih mana nih nampak ini. Bingung enggak? Lumayan bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung. Tapi ada bayangan enggak? Ada, Pak. Ada, Pak, ada. Sudah ada, Ya, Pak. Pak. Paling bingungnya waktu bercerita. Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Enggak semua orang mampu menceritakan, itu persoalan. Karena kita, tapi yang penting kalian hari-harinya sering ngerumpi kan. Coba ngerumpi kalian itu diceritakan, ditulis gitu ya. Nah, kalau pandai ngerumpi, pandailah ceritakannya gitu kan. Oke. Oke. Nah, jadi identifikasi isu tadi berakhirnya seperti ini. Ya. Nampak kan di layar nih? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Jadi berakhirnya seperti ini. Ada 3 isu. Tapi kalau ada yang buatnya sampai 4 ya silakan aja. Tapi saya menganjurkan cukup 3 lah. Tapi jangan hanya sampai 1, 2 aja. Itu udah memenuhi syarat tuh. Minimal 3. Ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Masuk pada penetapan isu aktual. Yang kedua tadi. Yang tadi kan identifikasi isu. Nah, di situ kita gunakan tapisan isu dengan APKL. Berdasarkan identifikasi isu yang dikemukakan di atas, maka untuk memilih isu aktual yang akan dibahas dalam rancangan aktualisasi ini digunakan analisis tapisan dengan APKL dengan skala Likert dan seterusnya ya. Nih, jangan ngikut punya saya ini, artinya ini petunjuk kita. Berikutnya tapisan penyebab masalah isu dengan USG. Isu aktual yang dipilih dari analisis APKL yang nomor 1 tadi, ya dalam APKL tadi dicari penyebabnya. Selanjutnya untuk menentukan penyebab utama isu digunakan analisis USG. Nah, gitu caranya. Nah, apa itu APKL? Nah, APKL itu aktual itu artinya sesuatu isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Nah, kita lihat tadi pernyataan isu yang kita buat tadi aktual enggak? Bertanya dengan diri kita, benarkah terjadi barang itu? Sedang hangatkah dibicarakan oleh masyarakat? Kalau sedang hangat, kita kasih nilai lah tinggi. Nah, yang paling tinggi gitu kan? Artinya aktual. Mana kita artinya menilai aktual tidaknya itu kan sifatnya subjektif kita juga, tergantung kita menilainya. Nah, problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari segera solusinya. Nah, kenapa kita melihatnya masalah ini problematik? Karena dia memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kekelayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, isu yang masuk akal dan realistis. Layak enggak? Masuk akal enggak? Relevan enggak? Untuk dimunculkan. Sehingga perlu dipecahkan. Nah, jadi setiap isu dinilai dengan memberikan skor berdasarkan skala Likert antara 1 sampai 5. 1 sangat rendah atau buruk, 2 rendah, dan 5 ini menunjukkan paling tinggi, sangat tinggi. Nah, jadi kerangka berpikir APKL ini juga harus dijelaskan di dalam tabel kita, ya, atau di bawah tabelnya. Oke, nah sekarang kita masuk. Begini bentuknya. Tadi dari yang 3 tadi, yang saya contohkan tadi di atas tadi ya. Nah, dari yang ini tadi. Nah, dari yang ini tadi, ya 3 ini, 1, 2, 3. Lalu setelah diuraikan, lalu masuk ke tabel. Masuklah sini, tabel berapa? Penetapan kriteria isu dengan APKL. Isu aktual. Ini aktual, hurufnya kurang nih.
Aktul nih. Nah, jadi pertama belum maksimalnya promosi kebudayaan. Terusnya yang nomor 1 yang ini karena nilainya 19. Nah, oke. Lalu yang merah ini belum optimalnya pengelolaan data budaya daerah di Kabupaten X. Ini menjadi isu yang diangkat. Ya, berdasarkan analisis APKL yang digunakan dalam pemilihan penentuan isu yang akan dipilih, diperoleh isu aktual atau dengan skor tertinggi yang menjadi prioritas akan diangkat untuk dicari jalan pemecahannya adalah belum optimalnya pengelolaan data budaya daerah di Kabupaten X. Selanjutnya isu aktual yang dipilih ini sebagai isu prioritas untuk dipecahkan, dilakukan analisis penyebab masalahnya. Nah, carilah tadi isunya yang diangkat tadi kan ini terlalu cepat atau lambat nih? Atau cukup atau sedang? Halo? Cukup, Pak. Tapi kronologisnya bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini belum optimalnya pengelolaan data budaya tadi sebagai isu yang kita pilih. Dicarilah penyebabnya. Jadi bertanyalah dalam hati kita, apa sih penyebab belum optimalnya pengelolaan data budaya ini? Oh, penyebabnya adalah karena masih minimnya pemencatatan warisan budaya tak benda. Karena terbatasnya SDM yang menguasai budaya daerah. Karena mekanisme pengelolaan data kebudayaan belum dilaksanakan dengan baik. Nah, ini penyebabnya menurut kita. Nah, setelah dapat ini minimal 3, masukkanlah dia ke tabel USG, yaitu penyebab masalah dengan analisis USG. Di sini penyebab masalah. Di ranking, dapatlah yang 1 ini minimnya pencatatan warisan budaya tak benda di Kabupaten juara 1 dia ranking 1 ya. Oke. Nah, lalu apa USG itu? Yaitu teknik analisis untuk pemilihan prioritas pemecahan masalah. Jadi artinya yang nomor 1 itu adalah menjadi prioritas pemecahan masalah. Yang 2, 3 urutannya boleh dilakukan, tapi belum kita urutannya prioritas yang ini dulu. Bukan berarti yang lainnya tidak perlu dikerjakan, perlu dikerjakan. Dalam konteks kita menulis rancangan ini, kita milih 1 aja. Kalau semuanya dipilih nanti tidak selesai-selesai gitu ya. Nah, oke. Jadi ini hanya teknik untuk memilih. Yang 2, 3 ini juga harus dipecahkan nantinya. Tapi prioritas kita yang ini dulu. Dalam kaitannya dengan penulisan rancangan aktualisasi ini. Oke. Nah, jadi cara menentukan gagasan pemecahan isunya yaitu dirumuskan berdasarkan hasil analisis APKL, yaitu isu yang diangkat, ranking 1, dikaitkan dengan upaya pemecahan masalah yang menjadi prioritas dari analisis USG ranking 1. Maka rumusan gagasan pemecahan isu yang menjadi rumusan gagasan pemecahan isu yang relevan untuk dilaksanakan. Nah, seperti apa rumusan pemecahan isunya atau rumusan gagasan pemecahan isunya? Inilah gagasan pemecahan isunya dengan melihat ranking yang 1 di APKL dan ranking 1 di USG. Yaitu menjadi optimalisasi pengelolaan data budaya melalui peningkatan pencatatan warisan budaya tak benda di Kabupaten X. Oke? Ini gagasan pemecahan isunya. Nah, gagasan pemecahan isunya ini sekaligus menjadi judul rancangan aktualisasi. Halo? Ya, Pak. Nah, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi nggak usah ditentukan dulu judulnya. Jadi gagasan pemecahan isu ini sekaligus memunculkan judul. Ya, oke ya. Oke, Pak. Bingung? Nggak bingung? Lumayan, Setengah Pak. bingung, Pak.
Itu bingung artinya tandanya kita berpikir. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kegiatan untuk melaksanakan gagasan pemecahan isu aktual. Kan isunya udah ada tadi, gagasan pemecahan isunya tadi. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, untuk memecahkan isu tadi yang sudah saya katakan tadi, minimal kita rumuskan 3 kegiatan. Minimal. Silakan rumuskan lebih dari 3 atau sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan adalah langkah-langkah. Apa sih maksudnya kegiatan itu? Kegiatan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi isu atau permasalahan yang dihadapi tadi. Ya, kemudian kegiatan itu dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan mencerminkan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian setiap kegiatan harus dijabarkan lagi, diuraikan ke dalam tahapan kegiatan yang memuat output kegiatan. Nah, itu nanti kita lihat di dalam tabel. Nah, kemudian proses pencapaian output kegiatan tercermin dalam sikap perilaku berdasarkan nilai-nilai dasar ASN. Dilihat dari keterkaitannya tadi. Nah, itu ada pada tabel rancangan aktualisasi. Jadi ini semuanya nanti kita rumuskan dalam, kita masukkan ke dalam tabel rancangan. Oke. Nah, tabel rancangan itu modelnya kayak gini. Ya. Tabel rancangan itu modelnya kayak gini. Ada di buku ya. Ada di buku modul. Nah, ini cara mengisinya. Jelas nggak di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, di sini di bagian ini bagian huruf C ya, huruf C gagasan pemecahan isu, kemudian angka yang ketiga ya. Di bagian C tadi rancangan aktualisasi ya. Kemudian di bagian C angka 3 itu adalah gagasan pemecahan isu. Nah, itu bagian yang terakhirnya ini tabel ini ya, tabel ini. Nah, di dalam tabel ini kepalanya itu seperti ini. Ada unit kerja ya. Ada identifikasi isu yang ada dalam APKL-nya ya. Identifikasi isu tadi yang disimpulkan ada di dalam APKL itu. Kemudian isu yang diangkat, yang salah satu tadi, yang juara 1 tadi, ranking 1, kita pindahkan lagi di sini. Kalau di sini tadi belum optimalnya pengelolaan data budaya ya. Nah, ini lalu pindahkan lagi ke sini. Yang nomor 3 ini tadi, pindah sini. Kebetulan tadi yang nomor 3. Nah, ini sama, persis sama nih. Kemudian gagasan pemecahan isu tadi kita masukkan di sini. Persis sama bunyinya. Ya. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan yang sudah kita rumuskan di atas tadi kita masukkan ke tabel rancangan ini. Kegiatan nomor 1 apa? Ya. Saya di sini kegiatan nomor 1 adalah membuat rencana pengelolaan data budaya. Artinya dia ini membuat rencananya dulu seperti apa sih pengelolaan data budaya, dia buat konsepnya dan sebagainya. Nah, yang saya buat di sini atau yang jadi contoh sini enggak usah juga terlalu dipikirkan untuk ditiru ya. Karena konteksnya mungkin berbeda dengan punya kalian. Ini hanya untuk kita memandu kalian mengerjakan masing-masing. Ya. Nah, jadi di kegiatan 1 ini untuk mewujudkan kegiatan 1 ini tahapannya ini. Nah, tahapannya bisa saja lebih dari 3, bisa juga jadi 5, 6, 7 dan seterusnya. Tergantung bagaimana Anda merumuskan tahapan. Ya. Misalnya kegiatan di sini misalnya tadi menyusun RPP misalnya. Menyusun RPP tadi apa kegiatannya? Membuat konsep, mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah, kemudian memperbaiki konsep yang sudah dikonsultasikan dengan kepala sekolah,
Kemudian yang ketiga setelah diperbaiki melaporkan perbaikan kepada kepala sekolah sekaligus menandatangani dan seterusnya sampai RPP-nya jadi. Nah, jadi tahapan itu adalah untuk menjelaskan bagaimana kita mewujudkan kegiatan ini. Nah, outputnya apa di sini? Outputnya misalnya tersedianya RPP, kemudian catatan perbaikan dari kepala sekolah, kemudian foto dokumentasi pada saat mengerjakan, misalnya foto dokumentasi, kemudian foto konsultasi dengan kepala sekolah misalnya. Jadi momen-momen kita dalam melaksanakan kegiatan ini harus dibuktikan dengan output kegiatan, ya, atau hasil kegiatan. Harus ada semua. Nah, inilah yang perlu Anda pikirkan semua supaya ketika kalian mengerjakan ini tahapannya apa yang harus dilakukan, kemudian Anda pikirkan kira-kira apa yang dihasilkan, apa saja kegiatannya. Nah, sehingga ini nanti tercermin di dalam output kolom yang keempat. Selanjutnya, untuk proses mengerjakan kegiatan ini dengan tahapan-tahapan aktivitas seperti ini, maka dijelaskan seperti ini, dijelaskan di sini. Misalnya kalau di sini dalam merencanakan pengelolaan data budaya, saya akan berkonsultasi dengan atasan sebagai wujud tanggung jawab saya selaku pelaksana pamong budaya dalam menyebarkan tugas sesuai dengan nilai akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan kejelasan target dan etika publik dengan indikator sopan. Nah, jadi saya jelaskan di sini di kolom 5 ini keterkaitan substansi nilai-nilai dasar ASN ini Anda harus menjelaskan aktivitas kegiatan ini melalui tahapan ini dengan melakukan atau mewujudkan nilai dasar apa di sini. Kaitkan dengan nilai dasar aneka. Nah, semua nilai dasar untuk satu kegiatan ini harus tercermin. Anekanya harus ada semua. Kemudian setiap nilai dasar untuk setiap materi boleh lebih dari satu indikator. Halo? Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. kebanyakan peserta itu pelit benar dia nyantumkan indikatornya itu. Misalnya akuntabilitas cuma satu aja tanggung jawab. Padahal mungkin akuntabilitas itu tadi seperti di sini misalnya tanggung jawab dan apa tadi kejelasan target, ya. Nah, di sini wujud tanggung jawab saya selaku jadi tanggung jawab dan kejelasan target. Nah, di sini, ya. Oke? Misalnya sini lagi nasionalisme dengan indikator hormat dan cinta tanah air. Jadi nilai indikatornya itu boleh lebih dari satu. Lebih dari satu, kemudian harus memuat semua nilai dasar aneka. Akuntabilitasnya apa, nasionalismenya apa, komitmen mutunya apa, etika publiknya apa, anti korupsinya apa. Ya. Nah, kalian buka-buka lagi bukunya. Ya. Nah, disinilah nantinya akan kalian aktualisasikan pada saat kalian pulang 30 hari kerja di lapangan. Benar tidak Anda melakukan ini semuanya? Nah, ini nanti akan dipantau oleh mentor. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Cara mengerjakannya ini sudah sangat jelas saya lakukan di sini ya. Nah, nanti kalau masuk kegiatan kedua, caranya kayak gini lagi. Sama juga. Ya, prosesnya sama seperti ini. Saya tidak ada yang buat yang kedua ya. Tidak ada yang buat yang kedua nih. Oke, yang berikutnya kontribusi terhadap visi dan misi. Nah, mengerjakan kegiatan ini, apa kaitannya dengan visi dan misi organisasi? Nah, di sini disebutkan misalnya, dengan melakukan kegiatan ini saya berkontribusi terhadap pencapaian visi organisasi yang berkomitmen ingin
lestarikan warisan budaya daerah sebagai aset budaya nasional. Kemudian yang berikutnya, misalnya penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, dengan menerapkan nilai akuntabilitas dan komitmen mutu pada kegiatan berkonsultasi ini, maka nilai organisasi untuk mempertahankan identitas dan idealisme serta nilai dan seterusnya. Nah, silakan aja Anda bercerita di sini. Ya, sesuai dengan pemahaman Anda. Apa yang penting Anda tahu nilai organisasinya apa, kaitkan dengan kegiatannya yang kalian lakukan. Oke. Nah, sekarang setelah selesai semua tabel rancangannya diisi sesuai dengan kegiatannya tadi, sudah penuh semua, sudah diisi semua, sudah di cross check semua, tahapan kegiatannya sudah diisi, maka akhirnya baru kalian masuk ke sini. Purchase sesuai dengan tabel rancangan tadi, kegiatan apa masing-masing, tanggal berapa kira-kira kalian mengerjakannya, buat rentang waktunya masing-masing, ya. Buat rentang waktunya. Tapi bisa saja misalnya ada satu kegiatan yang dikerjakan hanya 1 hari, ya silakan aja. Karena waktunya 30 hari pasti biasanya ada rentang waktu. Karena ada persiapan dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian sebelah sini harus jelas apa output hasil kegiatannya. Sesuai dengan yang ada di dalam tabel rancangan tadi. Kalian pindahkan ke sini semua untuk kita melihatnya. Betul tidak yang ini direncanakan dilaksanakan tanggal sekian, outputnya nanti ini akan kita cross check pada saat kalian membuat laporan nanti. Jelas? Jelas, Pak. Kok ada yang tidur ya? Ada yang tidur kah? Tidak ada, Pak. Ya, Tidak Pak. ada kah? Siapa tahu ada yang tidur, Pak. Siapa tahu ada yang tidur ngantuk kan, kita tidak tahu. Pokoknya coba berdiri semua. Berdiri dulu. Ada yang enggak, jangan ada yang enggak pakai bawahan tuh. Berdiri semua. Pakai, Pak. Capek. Takut capek, Pak. Berdiri semua supaya segar ya, jangan ngantuk ya. Nampaknya ada yang ngantuk, ada itu ya. Mana yang sebelah nih? Udah berdiri semua? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ada yang duduk di lantai ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Aduh, kasihan. Carilah kursi itu, duduk ya. Oke, baik. Luncur-luncurkan kakinya ya, santai-santai aja ya, enggak apa. Ini memang perlu dicek kalian nih. Nah, oke, dah duduk, jangan berdiri terus, nanti capek pula. Oke. Nah, ini jadwal implementasi. Kemudian masuk ke berikutnya. Nah, ini lembar pengendalian mentor. Ya, pengendalian mentor. Nah, yang isinya silakan Anda buat sendiri. Ini hanya contoh yang saya buat. Bisa saja kalian nyebutnya tahapan kegiatankah yang mau kalian masalahnya yang kalian konsultasikan, apakah output kegiatan, apakah dan seterusnya, macam-macam lah persoalan yang terkait dengan apa yang mau kalian konsultasikan ya mentor. Di sini kalian catat. Nah, ada enggak catatan mentor? Kalau mentor enggak ada catatannya, tinggal paraf. Cuma lupa saya tadi ini, mungkin perlu dibuat tanggalnya, ya. Kolom tanggalnya tolong dibuat nih di catatan mentor, mungkin tanggal kali ya, tanggal ya. Silakan, ini enggak terlalu kaku ya. Anda bisa lihat nanti di RA-nya kawan-kawan yang sudah pernah ngikut lasar ya. Saya enggak terlalu kaku di sini. Yang penting ada lembarannya, lembaran pengendalian oleh mentornya ya. Oke, begitu juga pengendalian oleh coach ya, sama kurang lebih ya. Oke, nanti kalau yang dengan coach kalau melalui WA ya sebutkan melalui WA ya, nanti coach-nya catat nanti. Oke, nah oke, ini barangkali ini evaluasi akhirnya enggak terlalu penting lah. Oke.
Nah, oke. Masih ada waktu kita berapa menit? 10 menit. Ya. Kurang lebih 10 menit. Nah, sekarang dari Anda sekalian, apa yang mau Anda komentari? Silakan siapa yang mau berkomentar. Masih ada waktu kita 10 menit. Silakan. Ada enggak yang mau ditanyakan? Yang mau berkomentar? Sebut namanya, yang lainnya menyimak. Saya, Ada? Pak. Saya, Pak. Agi. Silakan Agi Ya, Pak. Iswana. Baik, Pak. Silakan. Ini yang mau saya tanyakan, yaitu pada bab 3 kerangka konsep, itu kan ada nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, dan lain-lain. Apakah nanti itu kami jelaskan menurut bahasa kami atau kami mengutip dari modul, Pak? Mengutip dari modul aja. Nanti kalau kalian jelaskan yang bahasa kalian nanti keliru nanti. Itu kerangka konsep ya. Kerangka konsep artinya kita mengutip dari modul. Mengutip dari sumber. Kalau ada sumber lain ya silakan. Ya. Baik, jadi bisa dari modul, bisa dari sumber lain. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi Terima kasih, Pak. supaya kita tidak ngarang-ngarang istilahnya ya. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Deborah, Pak. Silakan Deborah. Oke, Pak. Saya ingin bertanya untuk identifikasi isunya, apakah harus sesuai dengan jabatan masing-masing? Misalnya kan, Pak, saya kan guru bahasa Inggris. Apakah isu-isunya itu harus yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris atau boleh secara umum? Misalnya secara umum tuh maksudnya gimana sih? Misalnya kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan kelas, apakah boleh termasuk juga atau gimana, Pak? Nah, ini Deborah ini guru kelas atau guru mata pelajaran? Guru mata pelajaran, Pak. Nah, kalau guru mata pelajaran saya pikir fokusnya ke mata pelajaran. Kalau guru kelas oke, wali kelas misalnya silakan. Artinya makanya saya katakan tadi, ruang lingkup tugas kita itu harus dijelaskan di bab 2 tadi. Gambaran umum tadi harus jelas. Nah, sehingga bisa dikaitkan ruang lingkup tugas kita dengan isu yang akan kita angkat. Nah, kalau masalah kebersihan kelas, memang sih semua kita harus peduli dengan masalah kebersihan. Tapi sebenarnya itu bukan tugas pokok kita, itu hanya sambil-sambilan kita sebagai tanggung jawab moral kita aja situ. Tapi bukan tugas pokok. Nah, tugas pokoknya mungkin di situ adalah guru kelasnya atau wali kelasnya. Ya. Nah, kalau guru mata pelajaran ya fokus dengan mata pelajarannya. Oke, Nah, Pak. mungkin Siap, Pak. terkait dengan metode pembelajaran, ya, media pembelajaran dan sebagainya silakan. Oke. Oke. Makasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Kita Saya, masih Pak. ada waktu. Siapa? Boninka, Pak. Boninka. Iya. Silakan. Jadi kan tadi yang mau ke bab 3 itu kan Pak, kita disuruh narasikan dulu cerita tentang kondisi instansi kita begitu kan Pak. Lalu Ya. kalau kita ini menanggapi tadi yang punya Ibu Deborah gitu kan Pak, isu itu kan apa namanya, kita menceritakan instansi, isu itu kan nggak mesti harus apa namanya, bukan maksudnya tiga-tiganya apakah mesti harus sesuai dengan bidang kita karena kita guru mapel gitu, ataukah boleh yang dari antara 3 tuh misalkan kita cuma ambil 2 isu yang tentang bidang kita, yang satunya lagi tentang kayak instansinya gitu Pak. Misalkan kayak yang tadi Bu Deborah bilang tentang kebersihan, atau tentang yang sekarang lagi aktual gitu Pak, kayak yang prokes, anak murid yang kurang prokes seperti itu gitu Pak. Oke. Jadi kalau menceritakan identifikasi isu, silakan menceritakan kondisi instansi, termasuk yang seperti ceritakan Deborah tadi. Tetapi ketika kita merumuskan isunya, ada isu yang mungkin bukan ruang lingkup tugas kita, tetapi isu itu ada di instansi kita. Nah, oleh karena itu, tentu itu tidak, kan itu ada layak atau tidak. Kan gitu kan? Meskipun A-nya tadi apa? Aktual. Ya, nyata artinya itu kan. Kemudian problematik tidak, problematik misalnya. Tetapi menyangkut
khalayak atau layak itu bukan menjadi bagian daripada kewenangan kita. Nah, oleh karena itu nilainya akan lebih rendah dari nilai yang lainnya. Nah, oleh karena itu karena sifat penilaian ini sifat subjektif, maka tentu kita akan memberi nilai yang paling tinggi itu yang ada kaitannya dengan tusinya kita, tugas pokok dan fungsinya kita. Ya, silakan itu diangkat dalam isunya, silakan, tidak masalah. Tetapi itu bukan merupakan bagian yang prioritas bagi kita untuk menanganinya, karena bukan menjadi ruang lingkup tugas kita. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kita arahkan ke yang terkait dengan ruang lingkup tugas kita. Masih ada yang lain? Yang sebelah mana tadi? Yang sebelah ada enggak nih? Paula, gimana Paula? Senyum-senyum Paula nih. Ya Pak. Ada yang mau Sepertinya ditanyakan? Belum, sepertinya tidak ada Pak. Tidak ada, mantap. Dewi, gimana Dewi? Dewi Ambarwati? Ya Pak, saya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum Pak. Belum. Tapi bisa mengikuti? Bisa Pak, insya Allah. Nah, Peri gimana Peri? Ya Pak, saya izin mungkin Pak, izin bertanya bentar Pak. Berkaitan dengan latar belakang Pak, saya masih bingung ini. Latar belakang ini membicarakan tentang apa Pak nih? Tadi latar isunya? belakang. Latar belakang itu kalau bisa berangkat dari kondisi isu aktual yang ingin kita angkat. Ya. Nah, tapi gambarannya itu tentu kita mulai dari gambaran secara umum dulu mengenai organisasi kita. Misalnya sekolah kita tuh di mana tempatnya, kondisinya bagaimana, kemudian bagaimana pengelolaan sekolahnya. Kalau kita misalnya terkait dengan fokusnya misalnya mengenai nilai KKM rendah misalnya ya. Tapi kita bercerita dulu dengan kondisi anak muridnya, kelasnya seperti apa dan sebagainya. Nah, sehingga kita giringlah cerita itu sampai kepada masalah rendahnya nilai KKM tadi, sehingga menjadi perhatian kita untuk memecahkan. Jadi di latar belakang itu saya pikir silakan berkreativitas menceritakan. Tapi nggak usah terlalu memusingkan apa ceritanya itu terlalu jauh gitu ya. Nanti Anda yang penting menceritakannya itu pada akhirnya itu dikaitkan dengan isu yang akan kita angkat. Kenapa itu menjadi perhatian kita? Ya, berceritalah secara umum dulu di situ ya, gambaran secara umum dulu mengenai latar belakang mengapa kita tertarik dengan masalah yang akan kita angkat. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Peri Yulianto. Ya Pak. Kristina, gimana Kristina? Sudah Pak, sudah terjawab. Tadi saya mau tanyakan sama seperti Bu Dora, tapi sudah jawab Pak. Ya, tapi ya penting kemampuan Anda untuk membuat rancangan ini kan ya kelihatan nanti dari formulasi kalimat dan sebagainya, dan itu nanti ya semuanya punya nilai tersendiri gitu ya. Semakin bagus Anda merancang, semakin menguasai dan sebagainya, itu semakin memberikan nilai plus bagi Anda sekalian. Oke, masih ada? Tidak ada lagi? Pak, saya Rosnalika mau bertanya Pak, bagian penutupnya kita isi dengan kesimpulan, dengan saran itu atau gimana Pak? Nah, karena ini rancangan buat penutup aja. Kalimat penutup aja. Demikian rancangan aktualisasi yang saya beri judul ini dengan harapan rancangan aktualisasi ini dapat saya laksanakan selama 30 hari ke depan. Dan dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengharapkan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama tempat kita bekerja. Gitulah kira-kiranya. Jadi tidak perlu yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Nah, yang penting ada kata penutupnya di situ. Kan tadi ada pendahuluannya. Nanti pendahuluan terus terbuka, terus tidak ditutup-tutup, nanti masuk angin dia nanti. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Masih ada yang lain? Oke, waktu saya lagi kita Pak. Silakan. Saya lagi Pak. Ya Pak. Ya. Izin bertanya lagi Pak, ini berkaitan dengan daftar pustaka Pak.
Ini nanti daftar pustaka ini susunannya harus sesuai dengan apa? Abjad. Abjad nggak Pak? Ah ya. Ya, sesuai dengan abjad. Nanti Anda lihat aja yang lama-lama tuh. Tapi Soalnya yang, belum ada referensinya Pak ini. Mohon maaf. Nah, jadi seperti kita di skripsi lah. Oh, Jadi upayakan membuatnya seperti tata cara penyusunan karya ilmiah lah gitu ya. Jadi gunakan abjad. Kemudian kalau kita mengutip dari sumber lain ya silakan. Nah, paling tidak kan semua modul yang kalian dapatkan itu kan akan menjadi referensi nanti. Ada akuntabilitas nasionalisme, aneka itu ada 5 kan, gitu. Kemudian ada yang peranan kedudukan itu ada 3 modulnya, habituasi ada 1. Nah, mungkin juga di agenda 1 itu ada 3 juga situ. Nah, silakan dimasukkan semua itu, ya. Ada berapa belas jadinya tuh, banyak itu nanti penuh daftar pustakanya itu. Nah, jangan sampai ketinggalan itu semua modul itu masukkan, ya. Jadi cara mengutip dan sebagainya kalau bisa ya ikuti tata cara pengutipan karya ilmiah lah gitu ya. Karena ini juga karya ilmiah kalian kan. Nah, saya ingatkan di sini kalian silakan membuat karya rancangan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya dan ini akan bisa Anda gunakan untuk menambah angka kredit kalian. Ya. Kalian kan pejabat fungsional, guru ini. Nah, kalian kalau mau naik pangkat kalian sudah dapat kalau di Widya Iswara itu nilainya kalau karya tulis ini minimal 2,5. Nah, mencapai angka kredit 2,5 itu susah itu. Nah, kalau karya tulis kalian ini kalian poles dengan bagus, nanti kalian ajukan sebagai bagian pengembangan profesi Anda. Nah, ini bisa digunakan. Jadi harus dipelihara betul, dirancang sedemikian rupa untuk bisa dinilai. Karena kalian mengikuti diklat juga kalian dapat angka kredit kan? Latsar ini ada angka kreditnya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, Anda kan orang ASN baru nih, ASN yang baru mau napak karir gitu ya. Jadi strategi kita untuk bisa berkarir dengan baik, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kita itu supaya kita pelihara. Jadi nulis karya ilmiah itu bukan hal yang mudah. Nah, nilainya akan sangat bermanfaat untuk menunjang angka kredit profesi kalian. Ya. Jadi jangan sia-siakan karya tulis ini. Perbaiki, nanti diajukan dengan itu ke tim penilaian angka kredit di instansi kalian. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Kalau enggak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semuanya mudah-mudahan sehat ya. Penyelenggara dari BKPSDM Skadau, saya ucapkan terima kasih atas fasilitasi yang telah diberikan Pak Faisal ya. Terima kasih atas fasilitasinya. Kita akan bertemu lagi pada tanggal berapa kita ketemu lagi? Kalau nilai misalnya yang A-nya apa, nanti N-nya kalau N. Tanggal kegiatan ini Pak ada tanggal 6 atau tanggal 7 ya? Atau stabilitasnya. Tanggal 7 kalau ada salah. Tanggal 7 kita ketemu lagi. Dan melalui grup WA nanti kita akan intens konsultasi terkait dengan konsep-konsep rancangan. Yang lebih penting yang kalian buat ada yang kalian sampaikan, tidak perlu kalian sampaikan bab 1 bab 2, tetapi yang lebih penting yang kalian sampaikan adalah mulai dari identifikasi isu sampai tabel rancangan. Itu yang perlu saya teliti. Yang lain-lainnya saya pejamkan mata lah. Jadi semuanya saya anggap beres kalian karena kalian tinggal mengutip kan. Tetapi kalau identifikasi isu sampai ke tabel rancangan itu wajib kita konsultasikan. Oke? Ya Pak, siap Pak. Sukses semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan ke panitia di Skadau. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kegiatan untuk ada masukan ikannya, ya kita harus implement nanti bahkan pas bimbing
Nah, tapi kalau misal beliau tidak permasalahkan, ya berarti kan nilai Andika itu ada di semua kegiatan. Nanti draftnya akan disampaikan. Buat misalnya Bapak Ibu kan ada buat ini, ada dokumen kayak penuturan gitu, kemudian nanti misalnya konsultasi aktualisasinya, atau mungkin di RA-nya nanti kan ditanya mana nih kok ada kak? Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi bilang kan tiba-tiba nanti mentor bilang, oh enggak ada, saya konsultasi sama yang bersangkutan. Ini Bapak Ibu, Selamat pagi Pak. ini fotonya Pak, ini Baik, tanggal segini kami konsultasi. baik, tadi kita sudah melakukan coaching RA ya sama Pak Robert. Semoga pembelajaran kali ini lebih membuka wawasan Bapak-Bapak, pemikiran Bapak-Bapak untuk pelaksanaan pembuatan RA-nya. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang lebih detail atau lebih lagi yang Bapak atau Ibu bingung, silahkan konsultasikan melalui WA sama Bapak Robert ya. Pak Robert coach-nya kan? Iya Pak. Ya, betul Pak. Nah, selain itu juga jangan lupa konsultasikan RA-nya juga dengan mentor biar tidak terjadi miss nanti ya. Takutnya ada miss nanti antara mentor dengan kalian, dengan coach-nya juga. Terus gimana? Kira-kira ada kendala kah selama proses coaching? Atau Bapak Robert gimana, maksud saya itu kira-kira beliau masih bisa lah nyisikan waktu luang kan untuk proses coaching melalui WA. Yang lain 9 orang ketemu Pak Wahab ya, Pak Edi ya. Segera ya, jangan lupa tanggal 2 jam 12. Tapi kalau Pak Edi mau coba-coba Pak Didi boleh jam 2 kirim. Ya. Oke, gitu aja, masih ada lagi? Cukup ya. Kalau untuk garis besarnya gimana Bapak Ibu? Apakah sudah mulai dengan rancangannya masing-masing? Sudah Pak. Untuk isu sudah ketemu isu-isunya? Ketemu dikit Pak. Sudah Pak. Ketemu tapi belum fix ya? Iya Pak. Iya Pak. Masih belum fix. Kalau saya lihat yang dari kelompok lain sih ada beberapa yang coach-nya tuh mewajibkan apa? Nge-fix-kan isunya tuh. Jadi mungkin apa untuk isu-isu bolehlah dikonsultasikan sama Pak Robert kan. Tapi kalian nggak usah terlalu banyak bawa. Cuman bawa 3 aja kan, 3 isu, 1 isu kontemporer. Yang paling sebenarnya sih kalau gimana nih, apa masalahnya? Dia penetapan isu tuh kan dengan APKL dengan USG itu titik beratnya tuh hanya pada 1 isu. Kalau saran saya sih simpelnya tuh 2 isunya tuh bisa dibilang pilihan gimana ya? Kalian fokuskan dengan 1 isu. Cari 2 isu sebagai 2 pilihan. Pilihan maksudnya dalam artian bukan hal yang urgent. 2 isu ya, itu cuman ambil 1 isu aja, fokus 1 isu. Itu sih saran saya. Karena kan kalau metode APKL dengan USG itu, dia hanya mementingkan 1, nanti kan ada 1 tuh.
Satu isu yang ibaratnya tuh nilainya paling tinggi kan di antara 3 isu. Nah, usahakan 2 isunya tuh jangan yang ibaratnya tuh mendekati nilai maksimal. Takutnya nanti waktu penguji nanti berubah. Nah, misalnya gini kan, ada satu isu yang kalian anggap setelah hasil wawancara, survei itu penting. Terus kalian masukkanlah isu itu. Tapi ketika waktu kalian seminar RA, penguji mempertanyakan, ini isu yang kedua ini sebenarnya penting. Kenapa kalian nggak ngambil yang ini kan? Nah, makanya usahakan 2 isu yang lain selain yang satu isu yang kalian pilih itu jauh nilai poinnya. Jangan yang maksudnya itu jangan yang terlalu berdekatan. Takutnya nanti berubah kan. Itu sih pengalaman saya di waktu seminar rancangan tuh ada beberapa penguji yang mereka memang bertanya, misalnya contoh kalian coba contoh satu kasus ya, kasus apa ya? Misalnya dalam proses metode pembelajaran kan ada problem di sana. Nah, satu isunya lagi tentang tingkah laku dan kedisiplinan. Nah, itu kan metode pembelajaran dengan kedisiplinan nih. Nah, nanti penguji itu bisa bertanya tuh antara 2 ini kan, misalnya kalian milih tentang metodenya yang lebih penting untuk diangkat jadi isu, penguji bisa aja bilang kok kenapa tingkah lakunya nggak ngambil yang tingkah laku gitu kan. Makanya itu saran saya untuk isu itu kalian fokus 1, 2 isu yang lain tuh usahakan jauh, maksudnya dalam artian sebagai hanya pelengkap aja lah. Paham nggak kira-kira? Kondisikan kayak gitu. Itu saran saya aja sih. Tapi terserah lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngambil yang agak isu yang penting semua tuh, itu nanti penguji pasti akan nemui lah penguji yang mempertanyakan kenapa nggak ngambil yang ini aja isunya untuk diangkat. Kenapa yang nggak nomor 3 aja yang diangkat. Nanti kalau misalnya antara 1 isu poin inti kalian dengan 2 nih agak berbeda, jadi kalian gampang waktu ditanya kenapa nggak ambil isu 2, gini Pak, tingkat urgennya kurang ini kan. Nah, terus setelah survei wawancara dengan guru senior pun kurang, ya, makanya saya ngambil isu yang pertama. Terus kenapa nggak isu 3 kayak gini Pak, isu ketiga untuk urgensinya kurang ini itulah. Paham lah kalian, saya rasa. Saran aja sih. Terima kasih Pak. Terus apa lagi ya? Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Sekilas. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya tampung dulu. Pak, saya mau nanya Pak. Apa tuh? RA ini kan yang di 4 gitu ya. Ya, jadi kalau semisalnya nanti untuk seminar RA-nya bab 1 bab 2-nya maksudnya belum terlalu clear gitu, itu gimana Pak? Itu nanti dia masuk di seminarnya Pak? Masuk di seminar. Kalau seminar itu kan kita bawa rancangan tuh full, sudah clear semua. Makanya itulah proses coaching itu kan dia pembenahan semua karya tulis ilmiah. Ibaratnya coach tuh kalau dalam S1 skripsi dia tuh pembimbing coach tuh. Nah, jadi gitu. Ketika kalian seminar tuh laporan kalian tuh sudah clear. Kalian cuma ngangkat isu, nanti masalah, terus kesimpulan, segala macam bentuk daftar isi, daftar pustaka, itu semua dikelirkan dalam proses coaching. Sambil kalian susun tuh. Nah, itulah kalian sering-sering. Kalau ada yang bingung atau kebingungan tentang proses ininya, tanyakan coachnya. Bingung menyusun kalimat di latar belakangnya coba. Aduh. Kira-kira Pak, contohnya itu kalimatnya kan harus mengarang tentang sekolah sendiri kan. Tidak masalah.
Faisal, ada Iya, nggak contoh yang di semuanya ya. BKPSDM yang contoh punya yang di coaching sama Pak Robert gitu? Nah, ketua Soalnya kelas tolong kayak yang saya diminta pribadi dapat gitu yang di coaching itu beda-beda dan nyusurnya latar belakang tuh rata-rata tuh yang kenapa ikut latsar kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Rata-rata Baca-baca. seperti itu, nggak ada yang seperti ini yang sesuai dengan Pak Robert gitu. Oke. Jadi gini Ja, untuk contoh nanti saya coba konsultasikan dengan Bang Udin. Siapa tahu beliau ada nyimpan file-file kan yang bimbingannya sama Pak Robert. Nanti saya share. Kalau dapat saya share ya. Saya usahakan saya konsultasikan dengan beliau. Nanti kalau dapat saya share. Kira-kira gitu ya. Untuk latar belakang sih sebenarnya enggak gimana ya, kalau skripsi bisa dibilang sih kalau sudah ada pengalaman skripsi saya rasa bisa lah bikin latar belakangnya. Nanti ada Paling kan aneka kan, dia bahas aneka terus apalagi 5 nilai dasar tuh. Terus pembelajaran world of government dan publik kan, bela negara, gitu-gitu ya kan. Udah mata pembelajarannya pun sedikit, enggak sebanyak kita S1 lah. Kalau S1 kan banyak. Tapi nanti kalau untuk contoh itu nanti saya konsultasikan dengan Bang Udin. Nanti kalau dapat share lah. konsultasi pertama kan jam berapa jam gitu aja kali Bu ya. Nanti hasil konsultasinya ya. Terima kasih Pak. Sekarang gimana? Masih ada yang mau ditanyakan atau gimana? Langsung minta tanda tangan sama mentornya. Untuk berkaitan dengan marginnya ini, kira-kira ada perbedaan setiap kelompoknya ini? Lupa juga saya tanyakan. Oh iya. Margin penulisan. Marginnya. Dengan ukuran kertas. Kalau aku nggak salah, ukuran kertas di modul kita untuk Skado F4 kan? Iya, betul. F4. Untuk margin kayaknya aku belum baca di modul tuh ada nggak? Ada nggak modul? Ada Pak. Biasanya gini, kalau itu 3 semua. labnya 4. Yang atas, bawah, kanan, kiri itu 3. Oh gitu. Jadi lab tadi baru dapat info kan tuh dari yang sebelumnya. Labnya 4, berarti kirinya 4, sisanya 3 semua. Jadi besok cuman gini, dalam artian kalau nanti Bapak Ibu bikin kayak gitu kan, labnya 4, ke atas bawah kanannya 3, tapi tetap konsultasikan dengan coach karena itu biasanya tergantung coach juga. Kalau untuk margin, tapi bikin aja dulu kan, labnya 4, untuk standarnya nih labnya 4, atas bawahnya 3, kanannya 3, kertasnya F4. Bikin aja gitu dulu. Nanti sambil konsultasi kalau ada koreksi dari beliau kan tinggal dirubah untuk margin. Karena pengalaman sih ada beberapa juga coach, ini kayaknya kurang bagus deh katanya kan. Kayaknya harus agak geser sedikit. Nah, itu ada permintaan coach kayak gitu, tergantung kayak pembimbing lah. Itu sih nggak terlalu, maksudnya tuh ikutin aja 4, 3, 3, 3 kan, ikutin aja dulu itu, terus kertasnya M4 gitu ya Bang Peri ya. Terima kasih. Karena sebenarnya harusnya memang isu itu nanti yang menentukan sebenarnya donatur juga kan. Tapi karena kalau misalnya Bapak dan Ibu harus mentor lagi yang merubah, nanti bisa jadi. Gimana? Masih ada yang bertanya kira-kira? Kalau udah nggak ada, mungkin itu aja sih penyampaian dari saya. Semoga lah pembelajaran kali ini tadi menjadi berkah bagi kita semua. Terus ke depannya dilancarkan semua urusannya sampai menjadi PNS 100% ya Bapak Ibu ya. Semuanya tetap semangat, jaga kekompakan. Intinya tuh gini ya, nanti ketika sudah menjadi pegawai jangan lupa perjuangannya dari awal. Itu ya, karena kita
semuanya berjuang, Nanti sebenarnya kalau meluangkan disampaikan, waktu, kalau tenaga, misalnya pikiran. saya sama coach, jangan Nah, bilang, hargai perjuangan itu. Pak, mentornya nyuruh, Sama coachnya pembelajaran nyuruh, memang itu kalau salah ini, dalam harusnya latsar memang ini kan memang bilang singkat, aja, ini tapi Pak, pembelajaran tadi itu sudah perlu komunikasi dengan mentor, kedepannya tuh di- pasti terpakai itu. Jadi nanti tinggal mentor, Dengan negara, bimbing, law oh, government, pelayanan publik itu dipakai semuanya dalam kerja. Jadi kalau kita memahami nilai-nilainya itu kita dari segi pelayanan, dari segi anti korupsi, semuanya kepakai pokoknya. Nah, jadi itu aja sih. Semoga kita semakin lebih bagus lagi lah ke depannya, saling koreksi diri, saling jaga, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke, saya rasa sampai di sini kita tutup pertemuannya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah perkataan dari saya ataupun salah penyampaian, sikap dan lain-lain. Pokoknya saya minta maaf lah. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.